tidak kehilangan rohnya, karena di sini untuk pertama kalinya Luna Maya bermain sebagai Susana tapi tidak menjadi hantu, Oke. tapi menjadi dukun santet. Honor pertama saya itu kalau sebagai ekstras dulu ya, itu 50.000. 50.000. 50.000 itu dipotong agensi ya. Jadi saya dapat sekitar mungkin 30.000. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zahro, jurnalis IDN Times. Dan di episode Say Hype kali ini, kita punya salah satu aktor Indonesia terbaik di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Reza Radian. Hai, apa sapaannya? Teman-teman IDN Times. Teman-teman IDN Times, selamat siang. Senang banget bisa ada di sini ngobrol-ngobrol. Senang banget Mas Reza. Terima kasih. Sebenarnya kita ada sapaan Sobat Milenial dan Gen Z. Sobat Milenial dan Gen Z, oke. Tapi unfortunately kita udah makin menua. Iya. jadi sekarang kita lebih general aja. General aja teman-teman, oke. Oke, gimana Mas Reza? 2025 ditutup dengan pencapaian yang luar biasa ya nggak sih? Ya disyukuri pasti, dan langsung buka chapter berikutnya supaya tidak berlama-lama ada dalam kriaan itu gitu ya. Jadi kami sedang mempersiapkan sesuatu yang lain, ongoing. Kayaknya akan ada proyek seru, banyak proyek seru, tapi nanti kita bahas ke sana. Sebelumnya Mas Reza mau ada proyek terbaru. Ya. Judulnya Susana. Betul. Santet. Susana, santet dosa di atas dosa. Iya, santet dosa di atas Panjang dosa. judul. Iya. Yes. Ini kalau kita ngomongin Susana nih Mas Reza, Ya. terutama untuk generasi-generasi yang lahir atau tumbuh di tahun 90-an, Ya. itu pasti punya memori tersendiri, Ya. punya kenangan tersendiri, termasuk aku nih. Mhm. Nah kalau Mas Reza sendiri, dari Susana itu apa sih, waktu Mas Reza dulu nonton film Susana itu ada di masa apa dan kenangannya tuh apa? Jelas masa kecil. Usia-usia SD gitu ya, saya mulai aware gitu karena biasanya suka ada nobar gitu, nonton, zaman itu masih ada layar tancap ya. Kemudian di TV suka diputar film-film Susana dan ya sebagai anak-anak nonton kayaknya ya ini serem banget gitu kan, terus efek-efeknya macam-macam gitu. Dan kadang-kadang nonton bareng teman-teman seru gitu. Memori yang sangat memorable, dan menurut saya pribadi sosok Bunda Susana sendiri adalah true Indonesian icon gitu ya, film icon, not just as a queen of horror gitu ya, bukan sebagai ratunya horror tapi juga sebagai seorang aktor. Karena beliau kan sudah melewati salah satu aktor yang melewati masa keemasan di era Usmail Ismail membuat film dan terus berlangsung hingga era 90-an gitu. Jadi kontribusinya pada dunia film tuh luar biasa sekali. Benar. Transisi drama kemudian menjadi ikon horor sendiri itu membawa beliau adalah orang yang membuka jalan bagi kemudian film horor bisa kemudian dinikmati oleh begitu banyak masyarakat Indonesia, itu sih. Aku relate karena mungkin kayak kita ada di era yang serupa, Kurang lebih sama, ya, kurang ya. lebih sama. Jadi kalau dulu tuh aku suka nonton VCD player, Ya, oke. itu dulu banyak teman-teman yang punya, Ya. ada beberapa. Jadi kita kayak suka tuker-tukeran. Iya, judul-judul. Iya kan banyak Ya, banget kan ya, saya. ya. Oke. Memang sangat apa ya, terlepas dari begitu ikoniknya seorang Susana, rasanya film Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini juga membawa spirit yang sama dengan pola yang tentunya lebih dimodernize gitu. Artinya kompleksitas filmnya, kemudian bagaimana cara bertuturnya, komposisi gambar, action sequence yang ada di film ini gitu. Itu menjadikan tidak kehilangan rohnya, karena di sini untuk pertama kalinya Luna Maya bermain sebagai Susana tapi tidak menjadi hantu, Oke. tapi menjadi dukun santet gitu atas dasar sebuah dendam yang ingin dibalaskan. Jadi film ini banyak berbicara tentang peta politik kekuasaan. Jadi pasti ada relevansinya pasti ada gitu ya. relevansinya. Ini berbicara mengenai siapa yang berkuasa tapi kemudian kekuasaannya dipakai untuk kemudian menindas dan lain-lain gitu. Artinya film ini membawa satu message yang sangat menarik, sangat modern, relevan dengan hari ini gitu, tapi juga tetap dikemas dengan sangat menarik. Ini menawarkan satu yang menurut saya extravagant dan pengalaman sinema yang menyenangkan.
Berarti itu salah satu alasan Mas Reza juga join di sini. Salah satu alasan saya menerima proyek ini juga adalah karena pertama, wah menarik sekali melihat bagaimana transformasi Luna Maya menjadi Susana tapi tidak menjadi hantu, tapi menjadi pribadi yang sedang merasa ditindas, tidak mendapatkan keadilan, merasa ingin membalas dendamnya, gitu. Pembalasan dendamnya tentu lewat cara-cara yang penuh dengan anger, penuh dengan kemarahan, kesedihan gitu ya, dan dia membalaskan dendam ini dengan mempelajari satu ilmu yang kemudian dipraktekkan untuk menghabisi lawan-lawannya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus aku pernah baca di pressconnya, artikel pressconnya dari Pak Sunil. Ya. Kalau memilih Mas Reza itu karena memang karakter ini juga kompleksitas emosinya tuh banyak. Cukup banyak. Ya. Itu seberapa kompleks Mas Reza? Jadi seorang laki-laki yang dia tinggal di sebuah tempat, dia adalah seorang yang kita lihat penuh dengan sesuatu yang meditatif gitu ya. Dia menyimpan banyak perenungan dalam dirinya. Lalu kemudian bertemu dengan Susana dan lalu terjadi interaksi di antara mereka yang membuat dia merasa sangat invested dengan Susana ini dan kemudian menjalin cerita. Seperti apa ceritanya, bagaimana bentuk hubungannya, harus nonton filmnya. Tapi kompleksitas karakter Pramujani sangat menarik. Ketika saya baca gitu, ini kan naskah juga ditulis oleh salah satunya oleh Mas Jujur Prananto gitu ya. Saya melihat kompleksitas yang menarik di mana ada layer-layer emosi yang rasanya jarang saya temukan untuk kemudian ada dalam skenario film horor gitu, khususnya. Walaupun ini tidak di-announce sebagai horor penuh hantu-hantu dan scary yang seperti itu ya, cuma ya itu justru yang membuatnya menarik. Horror thriller bukan sih? Iya mungkin bisa dibilang begitu. Oke. Terus ada scene terberat nggak dalam memerankan karakter Pramujani? Kalau scene terberat rasanya dengan persiapan yang cukup matang, rasanya Kinoy menjalankan tugasnya dengan sangat baik gitu ya. Kami tidak banyak bertemu, tidak banyak proses reading sebenarnya, tapi interaksi antara sutradara, visinya seperti apa, ngobrol sama Pak Sunil sebagai produser, itu semua terjalin dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang terlampau berat di lokasi gitu. Jadi kalau ditanya tantangan terbesarnya atau apa beratnya berada di lokasi, nyaris tidak ada kecuali kadang-kadang mungkin kendala-kendala yang kita tidak bisa kontrol ya, cuaca gitu. Teknis gitu ya, hujan atau kondisi-kondisi lapangan, karena kan kami syuting di wilayah-wilayah yang lumayan challenging nih. Aku lihat kayak di hutan-hutan gitu. Di hutan, terus kita harus turun, ini wilayahnya kita ketemu sungai, jadi secara mobilisasi alat dan lain-lain juga nggak gampang gitu. Mungkin challenge-nya di situ, sehingga memakan waktu untuk travelingnya menuju ke tempat titik lokasi yang akan kita gunakan, itu menjadi lebih rumit. Itu di Jawa Barat, Jawa seluruh pengambilan gambar itu di wilayah Pangandaran. Oh, Pangandaran. Oke. Jawa Barat. Beautiful scenery. Iya. Luar biasa alamnya di sana. Kelihatan sih dari trailernya kan udah dirilis kan. Iya. Cantik banget. Oke, dan sebenarnya kalau kita ngomongin genre horor itu nggak terlalu asing buat Mas Reza karena film debutnya juga justru genre horor. Film debut saya pertama kali bermain film adalah film horor gitu ya. Judulnya juga film horor. Jadi saya tidak asing dengan film horor tentunya, dan awal-awal karir saya bermain di beberapa judul horor lainnya gitu ya. Sampai kemudian saya beralih ke drama dan meninggalkan genre itu cukup lama, sekitar 15 tahun. Dan kembali dengan di 2024. Ya. Nah, kita flashback sedikit nih Mas dengan awal-awal karir Mas Reza, terutama di karir film horor. Masih ingat nggak dulu pertama kali film horor sama kalau dibandingin sama sekarang, ada perbedaannya nggak sih produksinya, kayak syutingnya gitu? Perbedaannya ya, kalau ya apa yang paling membedakan ya? Rasanya mungkin proses kreatifnya, kemudian teknis pengambilan gambar, tentu dengan kemajuan teknologi, karena kan biasanya kalau kita berbicara mengenai film horor pasti ada visual effects yang sangat sering digunakan gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi yang ada, tentu hasilnya saat ini bisa dibilang jauh lebih maju ya. Pemanfaatan teknologinya menjadi sangat lebih maju, sehingga gambar yang dihasilkan juga sangat
apik Iya, gitu ya. Kita bisa melihat di trailernya Susana. Saya juga sebenarnya baru pertama kali nonton tuh pas launching trailer kemarin gitu. I was mesmerized gitu. Saya agak wow, it looks promising gitu. Terlihat sangat menjanjikan dan sangat apa efek-efek yang ada juga dibuat dengan sangat baik gitu. Jadi mudah-mudahan sih itu yang bisa pengalaman itu bisa resonate ke penonton nantinya. Iya, ya. Kalau selain di luar horor, misalnya waktu awal-awal debutnya Mas Reza dulu di FTV 2 apa sinetron dulu? Mas? Sinetron dulu. Oh, oke, sinetron dulu. Jadi pas acting, waktu pertama kali acting tuh, waktu pertama kali dapat casting itu gimana sih Mas rasanya? Waktu itu masih inget nggak? Sangat ingat ya, saya pertama kali berada di set itu 2005, tanggal 15 April. Itu satu pengalaman yang nggak akan pernah bisa saya lupa dan saya ingat memori itu dengan sangat tajam. Bahwa melihat kamera ditaruh, melihat lighting, melihat pemain berkumpul, itu buat saya pengalaman yang luar biasa gitu. Disitulah saya belajar mengenai, oh ada kamera akan diletakkan di angle-angle yang berbeda, mengambil gambar dari sudut-sudut yang berbeda, kemudian saya mengenal istilah blocking gitu, kemudian ruang yang saya nggak boleh crossing dan yang saya bisa crossing dan lain-lain, itu kan ada di pengalaman pertama. Jadi menginjakkan kaki di sebuah set, waktu itu sinetron, sementara saya punya pengalaman masa kecil, sering melihat lokasi syuting, karena saya tinggal di wilayah selatan dulu. Oke. Banyak Di dijadiin daerah lokasi Cinere ya. syuting, ya. Itu tuh banyak sekali proses syuting terjadi di daerah itu, baik di kompleks perumahannya maupun di dulu ada namanya Cinere, mungkin sekarang masih ada ya, Cinere Mall gitu. Itu sering sekali ada kayak judul-judul sinetron zaman dulu, Tuyul Mbak Yul, kemudian and many other title gitu ya, Lika-liku laki-laki, Gara-gara. Iya, tahu semua Iya lagi. kan? Iya, iya. Itu syuting deket dengan tempat tinggal saya. Jadi Oke, saya oke. kadang-kadang kalau pulang sekolah suka naik sepeda gitu melihat, wah ada yang lagi syuting, kayaknya ya sebagai anak kecil, Iya, iya. wah keren banget, biasa lihat di TV sekarang lihat Iya, iya, aslinya gitu. Itu memori yang melekat ternyata, dan saya baru sadar bahwa oh ternyata saya sebenarnya Sudah terpapar. sudah terpapar dengan hal itu sejak kecil gitu, tanpa disengaja ya. Dari segi excitementnya ada gugup, grogi gitu nggak waktu Oh iya tentu. melakukan kesalahan-kesalahan? Sangat ya, lines gitu, artinya dialog-dialog yang kemudian saya lupa, atau kemudian acting yang mungkin terus berproses gitu ya, kesalahan di sana, di sini, begitu banyak lah gitu. Mendapatkan koreksi dari lawan main maupun dari sutradara gitu, teguran-teguran, teguran demi teguran. Ada yang paling diinget nggak? Ada. Tidak, jujur tidak ada yang paling diingat karena rasanya saya merasa itu proses belajar yang menyenangkan gitu, dan saya butuh untuk mendapatkan input-input itu dan kritik-kritik itu gitu pada waktu itu, dan tentu sampai sekarang pasti karena prosesnya masih terus berlangsung. Oke, kalau untuk sekarang udah 20 tahunan berkarir jadi aktor ya Mas ya. Sekarang masih ada kayak ritual tertentu nggak? Maksudnya kayak apakah Mas Reza tipikal yang bawa naskah kemana-mana untuk dihafalin atau gimana? Naskah dibawa kemana-mana enggak, karena biasanya saya kalau membaca naskah tuh tempat yang paling nyaman sih di rumah. Atau di perjalanan biasanya. Jadi kalau pagi itu kan, callingan syuting kan rata-rata pagi ya. Let's say misalnya saya berangkat jam 5.30 gitu atau jam 6. Di perjalanan tuh bisa, kalau syutingnya di dalam kota mungkin kadang-kadang bisa 1,5 jam. Jadi saya punya waktu tuh, saya baca-baca scene-scene apa hari ini untuk refresh. Itu aja sih. Oh, jadi bukan yang kemana-mana harus baca gitu? No. Karena saya tahu saya bawa kemana-mana belum tentu dibaca juga. Belum tentu dibaca juga. Jadi kayak apa namanya, di waktu itu aja punya waktu tertentu ya? Ya, saya dedicate waktu yang memang specifically untuk membaca skenario itu, dan di waktu yang lain saya fokus pada hal yang lain. Oke, aku masih penasaran sama masa Reza Radian rookie aktor. Oke, rookie. Rookie kan pendatang baru dulu gitu. Aku Beginner. penasaran. Iya, waktu awal-awal tuh kan tadi pasti ada clumsy-nya, ya sih, pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, waktu pertama kali mendapatkan hasil atau kayak bayaran pertama itu gimana? Atau buat apa? Bayaran pertama tentu dialokasikan untuk hobi, yaitu waktu itu saya tuh punya beberapa koleksi akuarium-akuarium kecil-kecil gitu ya. Saya penggemar ikan, saya suka sekali pelihara ikan hias gitu ya. Jadi itu honor pertama saya ingat banget, saya bikin
hiasan, maksudnya bikin kayak aquascaping lah kalau sekarang Oke, bahasa oke. modernnya. Dulu sih enggak ya Nah, gitu, pokoknya akuarium aja ya. akuarium aja Iya. gitu. Dengan ikan-ikan hias yang saya suka gitu, yang mampu saya beli ketika itu dengan honor pertama. Ya tentu juga kasih surprise kecil-kecilan buat orang tua gitu ya, beliin sesuatu gitu, hadiah-hadiah kecil. Ya itu yang saya pakai di Iya, awal-awal. pasti keinget banget kan Mas? Sangat, sangat Gaji teringat. pertama. Gaji pertama gitu. Dan itu rasa bangganya luar biasa. Banget. Karena itu saya di usia 18-19 tahun. Oke. Jadi di usia yang bisa dibilang masih muda gitu ya, saya bisa menghasilkan dan bisa membawa pulang penghasilan pribadi, tentu rasanya wah bangga sekali gitu. Bangga Kayak banget seneng ya. banget bisa ngasih orang tua juga Iya, gitu iya, kan. iya, Wah itu benar-benar. kebanggaan yang paling luar biasa. Tapi aku kepo sama besarannya. Cuma kalau Mas Reza nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya jawab. Oh boleh? Boleh. Berapa? Honor pertama saya itu sebagai extras dulu ya, itu 50.000. 50.000. 50.000 itu dipotong agency ya. Jadi saya dapat sekitar mungkin 30.000. Oh Ya. jadi di sinetron itu ekstras Mas waktu itu? Awal-awal banget saya Oh, pernah menjadi pernah jadi extras gitu. extras, oke. Lalu dapat pemeran supporting ya, pemeran pendukung di sebuah sinetron untuk pertama kalinya. Itu honor saya terima yang ke saya itu sekitar 750.000 Oh, per naiknya episode. lumayan ya per episode. Per episode. Oke. Per episode masa itu jangan disamakan sekarang ya. Sekarang tuh kan per episode bisa dalam sehari selesai. Oke. Karena stripping, tayang setiap iya, hari. iya, iya. Waktu itu masih zamannya weekly. Sinetron iya, tayang iya. seminggu sekali. Oke, iya. Jadi 750 itu artinya sebulan itu saya punya stok 4 episode yang diselesaikan, tapi biasanya PH akan mengeluarkan 2 episode setiap bulan. Oh. So I got 1.5. Lumayan ya waktu Wah, apalagi wah, umur lumayan lah. masih di bawah 20 Iya, ya, kan, ini kan 20 kita tahun ngomong ya. 2005. 2005. Ya, 2005, 2006. Masih ya sangat besar lah Pak untuk remaja-remaja. Iya nggak dong, sih? iya dong. Oke. Sekarang Ya sekarang nggak bisa dijawab. soalnya ada klaim, banyak klaim. Pasti Mas Reza Iya. tahu kan? Banyak klaim kalau Reza Radian adalah aktor termahal Indonesia. Bener nggak sih? Itu tanya ke Pak Sunil aja kali ya. Bayarnya cukup mahal nggak tuh Iya. kira-kira? Oke. Termahal nggak Pak kira-kira Pak di jajaran pemain-pemain yang Bapak hire? Enggak lah. I don't think so. I mean, ya itu klaim. Saya juga nggak tahu lahirnya dari mana. Tapi saya sih nggak. I don't think. Saya nggak merasa saya yang paling mahal sih. Harusnya ya. Karena nggak tahu juga orang lain berapa. Saya juga nggak tahu orang lain berapa soalnya. Well, I know some. Oh, Anissa. Oke. Iya. Mas Arya kayak tahu kok tahu. I know some actors, Yeah. but yeah, I don't know. Oke. Kalau ekspektasi versus realita dulu. Iya. Sebelum dan sesudah jadi aktor. Itu apa? Pernah nggak? Jadi kayak sebelum jadi aktor mungkin ngeliat kayak, oh jadi aktor tuh kayak gini-gini. Tapi ternyata pas debut, ternyata kayak gini deh gitu. Ada nggak? Itu apa tuh momennya? Yang jelas sih kalau dulu ya saya compare-nya tentu ketika menjadi extras dulu kali ya, karena Iya, itu boleh. experience paling Iya. pertama kan. Ya perbedaan yang paling signifikan tentunya as an extras, air mineral gelas gitu ya. Kalau sebagai supporting kita dapat botol yang agak gede. Itu Oke. aja yang membedakan. Oh ini beda ya kalau pemain ini dapatnya botolnya agak besar Kalau gitu. waktu itu kemarin cuma 1 gelas ya. Ya sekali. gelasan gitu ya, kalau aus ambil Oh, gitu kan. Itu aja. Tapi yang menarik kalau kita mau bikin kayak reality versus apa tadi? Ekspektasi versus Ekspektasi gitu ya. realita. You know what? On set until today, some of us, I personally, kita makan catering. Dan itu kadang-kadang nasi box. Oke, Iya. jadi sebenarnya nggak ada kayak It's treatment not itu sendiri. ya kalau orang bilang wah pasti makanannya luxury gitu. Ya nggak juga melulu harus seperti itu, dan itu juga bukan sesuatu yang berarti salah Iya, atau benar. kurang gitu. No, it's food gitu ya. Ini makanan yang bisa dimakan gitu. Oke, tapi berarti tidak ada sesuatu yang berbeda banget saat Mas Reza mungkin waktu kecil kayak ngelihat orang syuting tadi kan, ngelihat orang syuting, kayaknya seru banget, tapi mungkin pas dijalanin, oh ternyata capek gitu. Kalau capek pasti Iya. gitu ya. Saya nggak pernah menyangka bahwa syuting, apalagi ketika itu syutingnya sinetron pertama saya itu syuting di daerah Sunda Kelapa.
Oh, Jakarta Utara ya? Utara. Rumah saya di Jakarta Selatan. Jadi jauh sekali gitu ya jaraknya gitu. Jadi ya kalau masalah fisik capek pasti, tapi sebagai spirit anak muda masa Iya, itu jangan, saya nggak mau ini Kecil deh, ya. hajar, Iya. sikat gitu kan. Yang penting semangat kerja gitu. Walaupun jarak jauh dan segala macam, pulang jam 2:30 pagi. Kadang-kadang saya nginep karena syutingnya di salah satu kampus yang ada di sana. Ya udah nggak jarang tuh nginep di kampus gitu, mandi di toilet Iya. umum gitu. Ya karena kadang-kadang nggak kekejar waktunya. Jadi ya melewati masa-masa seperti itu. Pernah nyangka nggak sampai ada bisa di titik ini? Menyangka tidak pernah, saya hanya percaya pada proses gitu ya. Saya mengerjakan sesuatu sebaik mungkin yang saya mampu. Kemana itu akan membawa saya nggak pernah terlalu memikirkan soal itu. I just wanna do a good job. Oke. As much as I Jadi can. sebenarnya semua orang pun bisa ya Mas ya. Maksudnya kalau orang mau Iya. percaya proses. Iya, karena proses itu yang menurut saya mahal ya. Artinya itu kan membutuhkan komitmen, konsistensi, disiplin gitu, dan itu wilayah yang diserahkan penuh kepada individu masing-masing, mau atau tidak gitu untuk menjalankan itu. Dan tentu hasil semua dari proses orang beda-beda. Jadi timingnya beda-beda. Tapi saya percaya bahwa setiap individu akan set their own standard. Mereka berhak untuk menjalani proses hidup mereka sesuai dengan pace yang mereka tentukan sendiri. Jadi kita nggak tergantung pada kecepatan orang lain sudah sampai mana. Harusnya kita jangan membiarkan diri kita, sebaiknya ya, bukan harusnya lah. Sebaiknya kita tidak membiarkan diri kita berpacu dengan waktu pace orang lain. Kita bisa tentukan sendiri kok pace yang kita punya gitu. Dan itu boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu. Pertama kali sadar Mas Reza terkenal, populer, itu momen apa? Momen ketika karena gini, waktu saya sinetron pertama itu sinetronnya sudah cukup booming. Oke. Tapi saya masuk tuh di episode mungkin episode 40-an, 30 akhir lah. Jadi ketika ada tokoh baru muncul, biasanya tuh kalau dulu trennya suka ada sekelompok anak-anak muda yang datang bawa surat, bawa gift, fans-fansnya gitu ya. Nah, berselang mungkin 8 episode kemunculan saya. 8 episode itu kan berarti hitungannya 2 bulan. 2 bulan saya mulai on air, ada di TV, muncul. Ada 2-3 orang yang tiba-tiba datang ngasih sesuatu. Terus ini kayak, oh iya Kak, aku nonton gini. Wah lucu banget gitu. Itu pengalaman pertama tuh. Bahwa that's how it is gitu ya. Kalau mulai di notice lah. Saya nggak bilang populer kemudian meledak gitu ya. Prosesnya soalnya cukup panjang untuk mencapai titik tertentu gitu. Tapi rasanya itu menjadi titik awal. Mungkin kakak-kakak yang ngasih surat, wah itu aku gitu. Iya, mungkin ya ngasih surat. Reza Radian sebelum siapa-siapa aku udah ngasih surat duluan gitu. Well, I'm still just human being until today. Sudah ada title-nya tapi ada predikat sebagai bahkan penulis skenario terbaik FFI. Aduh, terima kasih. Iya. Oke, kita balik lagi ke Susana, Mas. Bu Susana tayangnya tanggal 18 Maret. Berarti serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Berarti di momen Lebaran. Di momen Lebaran, yes. Oke, ini jadi film Lebaran. Ini kalau kita ngomongin film Lebaran nih menarik kalau di Indonesia kan, Mas. Yeah. Kalau di luar negeri kita punya summer ya nggak? Yes. Summer season untuk jadi high season ya. Betul. Kalau di Indonesia tuh Lebaran, musim Lebaran. Nah, di antara banyak persaingan atau misalnya kayak film-film udah ada 6 ya? 6 film. Akan ada 6 judul yang rilis di Lebaran. Ya. Gimana Mas Reza menyikapi persaingan? Apalagi kayaknya setiap film nih udah punya basis penggemar masing-masing, ya kan? Sebenarnya menarik untuk dilihat karena ke-6 film ini punya genre yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin itu menjadi tawaran yang menarik juga untuk para penonton memilih tontonan mereka. Tapi tentu karena saya sedang mempromosikan film saya, jadi saya pasti akan bilang bahwa nonton Susana is one of the best decision untuk nonton di hari Lebaran nanti. Why? Karena ya itu tadi ada sesuatu yang baru yang ingin ditawarkan dari universe Susana, dari Susana 1, 2, kemudian yang ketiga ini gitu. Jadi itu sesuatu yang menarik. Kemudian tadi saya jelaskan di awal visual effect yang sebagian besar sebenarnya real, ledakan dan lain-lain, itu momen-momen yang menurut saya sangat menarik, dan melihat
transformasinya Susana tidak menjadi hantu tapi menjadi manusia yang sedang melawan ketidakadilan. Itu menarik, premis itu juga sangat menarik menurut saya. Jadi harusnya sih menjadi pilihan yang menarik untuk nonton di Lebaran nanti. Oke. Nah, kalau POV Mas Reza sebagai sineas, karena kan sekarang Mas Reza juga sebagai sutradara, punya PH juga, tertarik nggak untuk bikin film yang tayang di Lebaran? Pasti tertarik ya, itu kayaknya kayak gini, tahun 2025 kalau saya tidak salah, jumlah penonton di momentum Lebaran itu ada sekitar 20 juta penonton. Artinya ada 20 juta plus kurang lebih ya, 20 juta tiket sales yang diserap oleh para filmmaker yang merilis tahun lalu mungkin tidak 6 tapi 5 seingat saya kalau saya tidak salah ada 5 judul. So kalau tahun ini kita dengan asumsi yang sama, let's say gitu ya, 20 juta, artinya kan mungkin tiap-tiap film punya kesempatan mendapatkan 2 plus something gitu ya, ticket sales. So yeah, kayaknya semua produser, like mereka sangat ingin sekali bisa merilis filmnya mereka di Lebaran gitu. Terlepas apapun hasilnya nanti, tentu. tetap excited. Karena tahun lalu juga hasil penonton yang mungkin dianggap paling sedikit di antara film Lebaran lainnya pun tetap di angka 800.000. So it's not, bukan angka yang It's not that bad gitu ya? It's not bad at all. Oh, gitu. okay. Yeah. Oke, kalau untuk bikin film horor tertarik nggak? Belum mampu saya membuat film horor. Saya berani katakan begitu. Karena gini, kalau tidak tertarik kayaknya you don't say never say never gitu ya. Mungkin aja suatu hari, tapi rasanya membuat film horor tuh butuh kreativitas dan butuh craftsmanship yang sangat kompleks karena film horor tuh punya complexity yang tinggi. Jadi kayaknya saya sih merasa belum punya kemampuan untuk membuat hal semacam itu sih. Untuk saat ini? Untuk saat ini. Oke. Ya. Mudah-mudahan one day. Amin. Yes. Nah di 2026 ini apa lagi sibuk apa Mas Reza selain film-film yang udah di-announce? Iya. Ada mau bikin 2027 ya? Buat 2027? Yes. Ada sebuah cerita yang sedang saya persiapkan, memasuki tahap research. Materi-materi researchnya alhamdulillah sudah di tangan, sedang menyusun timelinenya dan mulai masuk ke development skenario-nya. Belum mulai ditulis, tapi mulai masuk ke development. Kayak tentang apa dikit nggak bisa? Kalau kemarin kan tentang ibu. Sekarang Bapak. enggak. Kalau kemarin ya masih ada dalam spektrum yang hampir sama, tapi ini bisa dibilang terinspirasi dari kisah nyata. Oh, terinspirasi dari satu kisah nyata atau kayak Satu kisah nyata. Satu kisah Ya, nyata. satu individu. Oh, oke. Iya. Teman. Ada deh. Pengen banget tahu ya. Iya. Sabar Pasti aja. aku akan kembali kalau diizinkan ke sini untuk menceritakan lebih lanjut. Pasti. Hopefully semoga nggak sabar deh pokoknya. Berarti itu 2027 berarti. Yes. 2027 baru Syutingnya. Baru syuting. Rencananya begitu. Rencananya. Oke, sebelum kita akhiri main sedikit nih Mas. This or that. Oke. Let's do. Let's do it. Oke, lebih sulit main horor atau melodrama yang nguras emosi? Melodrama. Melodrama, kenapa? Ya karena kompleksitas emosinya memang layernya biasanya lumayan kompleks. Suka ke bawah nggak? Ke bawah sih enggak. Oh enggak. Gitu, ya. Mantap. Tapi diantara kan banyak ya Mas ekspresi dan emosi. Kayak ada takut, ketawa, sedih, nangis, apa gitu-gitu. Yang Ya. paling susah menurut Mas Reza itu apa? Saya rasa emosi itu nggak bisa diklasifikasi untuk mana yang paling sulit ya. Karena every and each emotions itu punya bobotnya masing-masing. Karena even menampilkan sesuatu, misalnya gini, bagaimana mengekspresikan kesedihan tanpa harus menangis. Itu juga punya tingkat kesulitan yang sangat tinggi gitu. Jadi bukan berarti menangis lebih sulit kalau air matanya harus keluar ketimbang yang air matanya nggak keluar misalnya gitu. Dua-duanya punya bobot yang berbeda. Jadi agak sulit untuk mana yang lebih sulit. Luar biasa ya aktor itu lagi ngapalin dialog tapi harus bisa bikin emosi yang pas tuh. Ih, luar biasa Mas Reza dan teman-teman aktor lainnya. Oke, terus suka nonton bioskop sendiri atau harus sama teman? So far sih harus sama teman. Saya belum pernah pergi ke bioskop Sendirian. nonton niat sendirian gitu, belum pernah sih seingat saya. Jadi pasti biasanya sama teman. Sama teman ya. Lebih seru juga ya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi habitnya Mas Tapi Reza saya kagum sama orang yang bisa pergi ke bioskop sendiri.
bisa sih. Iya makanya banyak orang juga melakukan hal itu soalnya. Jadi saya juga kayaknya saya pengen belajar tuh gitu. Pengen merasakan juga, pergi aja ke bioskop sendiri. Dan banyak Nonton. sekarang lagi kayak gerakan menormalisasi pergi kemana-mana sendiri, kayak nonton Betul. sendiri. No, I think that's very good. Yeah, that's very Yes, good. that's a very good Kayak ada movement. me time sendiri Yes, juga. yes, definitely. Habitnya Mas Reza kalau nonton bioskop gimana? Kayak kan pasti kayak hampir semua orang udah tahu wajahnya Mas Reza. Apakah harus penyamar? Oh, kah? enggak, Atau- enggak. Jadi banyak yang ngenalin. Iya, kadang-kadang ada yang kenalin, tapi ada juga yang nggak kenalin. Oke. Kalau Gitu. diminta foto saat itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Heeh. Harus milih kayak night. Saya sukanya nonton malam. Oh gitu. Iya. Nggak tahu kenapa, senang aja ada di bioskop nonton malam-malam gitu ya. Malam artinya mungkin jam 7-an gitu ya. Iya, iya. Not too late. Tapi kalau filmnya 3 jam, nontonnya sore. Di daerah Jakarta pasti ya. Pasti daerah Jakarta. Soalnya aku nggak pernah ketemu Mas Reza. Daerahnya Bekasi Oh, soalnya. kalau itu promo biasanya di sana. Jauh ya, pasti di area Jakarta. Oke. Nah terakhir, kalau filmnya tayang atau setelah membintangi film, baca atau skip review? Setelah, maksudnya review tentang Iya, filmnya? iya, iya. Kalau Baca, filmnya Mas Rezanya tayang, Baca. baca. Biasanya baca. Some reviews saya baca, karena kan biasanya tim publicist akan ngumpulin ya gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang menurut saya juga, ini kenapa jarang dibicarakan, tapi menurut saya ini sangat penting untuk diketahui publik. Bahwa film itu mempunyai kumpulan satu divisi yang menjadi bagian dari film ini, yaitu tim publicist. Nah, mereka adalah kumpulan orang-orang yang kemudian merancang strateginya, bagaimana media mana yang akan kita sasar dan lain-lain, menyusun do and don'ts-nya ketika kita bicara di media dan lain-lain. Itu adalah menurut saya satu tim yang punya peran sangat amat penting dalam Mempromosikan filmnya. tidak hanya mempromosikan film ya, tapi dalam Menyampaikan komposisi film. Oke, komposisi. Part mereka it's a very important role. Jadi kalau buat teman-teman ada yang tertarik untuk di film bisa jadi apa aja ya, selain jadi mungkin bagian sutradara atau penulis skenario atau editor, you can become a publicist. Yes. Berarti kebanyakan baca dari rangkuman dari publicist. Dari publicist. Oke. Biasanya publicist kan kita ada grup ya. Publicist punya grup. Nanti mereka akan share berita yang udah naik apa aja, apa review yang bagus, apa review yang kurang. Itu biasanya mereka akan share gitu. Kalau ada review yang kurang gitu-gitu, gimana Mas Reza menyikapinya? Wah, saya orang yang kayaknya yang paling lumayan relax terhadap hal-hal. Kayaknya buat saya itu hal yang normal dan bukan normal dalam artian itu hal biasa gitu. Itu justru dinamika yang menarik gitu untuk melihat berbagai macam point of view. Ada yang bahkan jangankan review, penonton yang mungkin bilang nggak suka juga, I mean, they have the rights. Iya. Mereka punya hak untuk bilang suka atau tidak suka terhadap sebuah film. Semua pendapat valid. Valid aja gitu. Kita juga punya Mas, nanti boleh baca di Den Times Boleh dong. review-review kita karena kita selalu Oh iya. nge-review. Iya. Di apa, di YouTube atau Enggak di kita artikel. artikel? Oke, sure. Artikel kita ada review khusus review Film. Oke. Oke, terima kasih, senang banget bisa Thank you ngobrol sama banget. Mas Reza. Mungkin Thank Mas you, Reza boleh Aidian. promo dulu. Oke, buat teman-teman semua, wah ini saya kayak udah jadi news anchor. 18 Maret 2026 akan tayang sebuah film berjudul Susana Santet, Dosa di Atas Dosa, yang diperankan oleh Luna Maya dan disutradarai oleh Azekino Lubis. Dan saksikan film itu di bioskop dan saya akan menemani Anda di dalam film itu. Oke, terima kasih Mas Thank Reza. you. Sampai jumpa lagi Mas Reza. Thank you so much for Main-main having ya. me. Yes. Thank Dadah you. semuanya.